Oke, selamat malam untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita kembali ya di kelas mata kuliah konsep keteknikan untuk peradaban sebagai mata kuliah pengganti ya di hari Rabu tanggal 27 November yang libur pilkada. Jadi kita ganti di hari ini di hari Jumat tanggal 29 November 2024. Apa kabar nih teman-teman semua ya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik ya, keadaan yang sehat pastinya. Dan untuk teman-teman semua yang masih di jalan pulang kerja atau masih kerja, tetap hati-hati, tetap semangat, tetap sukacita pastinya ya. Kita akan mulai kelas kita di malam hari ini di pertemuan ke-10 ya. Sebelum kita mulai segala sesuatunya, alangkah baiknya kita awali segala sesuatunya di dalam doa. Semoga apa yang kita pelajari di malam hari ini Tuhan yang menyertai kita. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, kita berdoa. Oke, berdoa selesai. Kita akan mulai kelasnya ya. Materi kita di pertemuan ke-10 malam hari ini. Untuk PowerPoint-nya sudah aman, sudah ada saatnya di tempat kalian? Sudah kebaca kah? Aman ya? Ada Pak? Atau ada yang masih belum kelihatan? Baca ya di tempat kalian masing-masing. Nah, hari ini kita di pertemuan 10 kita akan bahas konsep keteknikan untuk peradaban. Dalam materinya itu teknologi industri ya. Teknologi industri. Nah, kita akan belajar di mata kuliah di pertemuan 10 hari ini. Nah, apa sih yang ini terus ya? Oke. Oh ya. Ya, masih bekerja tetap semangat ya. Apa sih yang dimaksud atau pembelajaran kita di hari ini ya, di malam hari ini tentang teknologi industri? Nah, ada 5 pokok bahasan ya di malam hari ini. Kita akan bahas tentang definisi dan klasifikasi dari industri itu sendiri. Terus ada bidang ilmu yang berperan dalam industri. Ada kerjasama antar bidang ilmu di industri. Ada dampak positif dan negatif dari industri. Dan kita ada diskusi ya. Kelompok nanti ya tugas ya. Nah, kita bahas. Oke. Apa itu industri? Pertanyaannya ya. Apa itu teknologi industri? Itu yang akan kita bahas. Kalau teman-teman pelajari bersama tadi kan saya sudah kasih sedikit untuk cari ya di internet dan sebagainya apa itu teknologi industri. Nah, kita pahami bersama dalam arti luas, industri itu adalah suatu bidang yang bersifat komersial yang menggunakan keterampilan kerja serta teknologi untuk menghasilkan suatu produk dengan tujuan mendapatkan keuntungan, di mana produk industri itu dapat berupa barang ataupun jasa. Kata kuncinya barang dan jasa. Jadi kalau kita lihat teknologi atau industri itu ada suatu bidang kerja, keterampilan kerja gitu ya yang menghasilkan suatu produk. Ada produknya. Ada yang namanya keuntungan yang kita dapat atau penghasilan yang kita dapat dari hasil kerja kita. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang namanya sebuah kantor ya, anggaplah sebuah desain gedung kantor dan ini anggaplah kalau di sebelah teman-teman tahu ya, ini Bank Mandiri ya, Bank Mandiri. Anggaplah ini sebuah gedung dari sebuah gedung perkantoran di mana gedung perkantoran ini ya banyak. Pasti namanya gedung segini ya,
ada lantai 1 misalkan sampai lantai berapa, lantai 30 misalnya ya. Dan pasti kan nggak semua subjek ini ada yang namanya, ada yang jual jasa minuman kah, makanan misalnya, atau retail atau apapun itu. Di sini juga banyak pasti. Dan pastinya salah satunya ada perbankan mandiri juga di dalam gedung ini, di mana kita dapat melihat bahwa konsep industri ini adalah ya itu tadi, misalnya contoh dari sebuah gedung ini kan pasti kan ada lantai 1 sampai 30 misalnya. Nah, dari lantai 1 sampai ke 30 ini kita melihat bahwa banyak sekali orang yang kerja di bidang barang misalnya, produksi barang atau jasa di dalam gedung ini. Sehingga pada akhirnya dalam satu gedung ini mereka itu saling namanya memperoleh keuntungan dari barang ataupun jasa yang mereka jual gitu ya. Contohnya dari Bank Mandiri. Nah, dapat kita lihat gitu ya satu produknya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kita jelas ya, dari suatu gedung gitu ya, gedung yang ada yang bertingkat-tingkat ini akan menghasilkan suatu. Kalau di sini ada contohnya jasa dari bank mandiri perbankan ya, atau bank-bank lainnya atau jasa bidang lainnya. Lanjut ya. Nah, ini kita ke klasifikasi industri sudah ada yang namanya dari Kementerian Industri, surat keputusannya berdasarkan Kementerian Perindustrian di Indonesia nomor 19 garis miring M garis miring I garis miring 1986. Industri itu ada dibeda-bedakan lagi teman-teman. Jadi kalau kita lihat jenis-jenis industri itu dibedakan menurut klasifikasinya. Jadi kita misalnya ada 4 klasifikasi yang harus kita pahami pada dasarnya. Yang pertama ada industri kimia dasar. Apa itu industri kimia dasar? Pastinya industri yang menghasilkan sesuatu yang berbahan kimia, gitu ya, kimia. Kimia itu sesuatu yang bisa buat kita menghasilkan suatu rumah, desain apa segala macam, bahkan sampai kepada obat-obatan gitu ya, apa saja sih. Nah, di industri kimia dasar itu misalnya kita ada industri semen gitu ya, obat-obatan, kertas, pupuk dan lain sebagainya. Nah, itu ya kimia itu kan obat-obatan yang kita minum itu juga ada kimianya, reaksi kimianya atau semacam rancangan-rancangannya, pupuk dan juga semen dan sebagainya. Kertas pun juga ada kimianya sebelum mereka dicetak ya pada akhirnya. Yang kedua ada yang namanya industri mesin dan logam dasar. Misalnya ada industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil dan lain sebagainya. Ini yang kalau ini kan pesawat terbang, kendaraan bermotor itu mereka pakai bahan dasar itu logam dasar ya, dimana mesin-mesinnya itu mereka perancang lagi, baru yang namanya buat sedemikian rupa sehingga pada akhirnya itu kendaraan itu aman ya, aman terkendali, tidak ada yang namanya nanti kayak kecelakaan yang tidak kita inginkan ya, itu perlu diuji coba juga. Ada juga yang namanya industri kecil ya, industri kecil kayak UMKM lah gitu, atau yang kita sebutnya mereka itu bisa CV ya, CV kayak di bawahnya PT lah ya, di bawah PT dalam dalam usaha itu. Nah, ini industri kecil itu ada industri roti, kompor minyak, makanan ringan, es, minyak goreng curah dan lain sebagainya. Tapi yang nggak bagusnya di ini nih, yang bikin merusak kesehatan, minyak goreng curah. Karena minyak goreng curah itu kan minyak goreng yang mungkin udah kepake, udah nggak dipakai lagi, dikumpul-kumpul lagi dan sebagainya. Ini ya kalau angka baiknya, kalau minyak goreng ini ya sebenarnya sih bukan ya, jangan masuk ke dalam industri ya, karena ini kan minyak yang sudah tidak layak pakai gitu ya. Kalau yang angka baiknya ya kita beli minyak itu yang bagusnya aja deh, yang sudah benar-benar real, yang masih dalam segel gitu, bukan yang plastik kan kayak gitu. Ini ya, industri roti, kompor, minyak, makanan ringan, es, minyak goreng, dan aneka industri lainnya. Ada industri pakaian, industri makanan, minuman, dan lain sebagainya. Nah, dari ke semua klasifikasi industri yang kita bahas ini ya, ada 4: kimia dasar, mesin dan logam dasar, kecil, industri kecil, dan aneka industri. Kita belajar bahwa Indonesia itu beraneka ragam industrinya, sumber daya alamnya,
sumber daya tekniknya ada gitu ya, teknologi yang ada. Nah, di mana dari klasifikasi industri ini kita melihat ya bahwa segala sesuatu yang ada di Indonesia ini di kekayaan alam ini dapat kita gunakan dengan bijak gitu ya, dengan baik sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya. Oke, thank ya Bu Tommy, selamat mengajar. Ya gitu ya. Itu. Sampai di sini paham ya tentang klasifikasi industri, kita lanjut ya. Oke, nah ini dia. Ini ada klasifikasi industri, standar industri ya. Menurut dari untuk semua kegiatan ekonomi adalah sistem klasifikasi industri Perserikatan Bangsa-Bangsa atau AI, Agriculture Forest and Phasing ya. Nah, apa saja sih menurut semua kegiatan ekonomi ya yang diklasifikasi ya? Yang pertama ada pertanian, kehutanan dan perikanan. Yang kedua ada penambangan dan penggalian. Ada manufaktur di C, ada pasokan listrik, gas, uap dan AC. Ada penyediaan air, kegiatan pembuangan limbah, pengolahan limbah dan remediasi. Ada konstruksi, ada perdagangan besar dan eceran, perbaikan kendaraan bermotor dan sepeda motor. Yang hanya itu ada transportasi dan penyimpanan, yang I-nya itu ada kegiatan akomodasi dan pelayanan makanan dan seterusnya. Kalau menurut sistem klasifikasi industri menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau AI ya, AU ya, Agriculture, Forest and Fishing itu ada banyak. Nah, itu dari AC, gas listrik, kehutanan, perikanan, dan seterusnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa dari segi perserikatan bangsa-bangsa di dunia ini juga luas ya. Industri ini luas, bidang kreatif pun banyak, misalnya kayak televisian, radio dan sebagainya, nggak terikat ruang dan waktu. Dan kita pun apa namanya bisa membuat lagi atau menggali lagi atau membuat sesuatu hal yang baru dengan ide dan kreativitas kita dari semua klasifikasi dari industri perserikatan bangsa-bangsa gitu ya. Banyak banget. Kalau kita lihat industri itu ada satu imajinasi yang sebenarnya kita bisa ciptakan hal yang baru gitu ya, hal yang kreatif. Contohnya apa? Misalkan dari pengolahan limbah deh ya, pengolahan limbah sampah gitu, sampah-sampah. Atau kegiatan-kegiatan yang mungkin udah gak layak pakai, itu dari sampah. Kalau seperti yang kita ketahui bersama dari sampah itu kan kalau kita cermati, kalau kita olah itu kan bisa menghasilkan segala sesuatu yang baik. Dia bisa, ini teman-teman bisa pernah lihat juga atau bisa saksikan juga di YouTube atau dimanapun ya. Dari sampah itu kita bisa yang namanya membuat sesuatu itu kayak tas ya, tas dari limbah-limbah plastik, makanan, minuman gitu ya, atau hal lain, tas, dompet dan sebagainya. Ada ya, ada juga yang udah ngejual itu kayak dari UMKM dengan plastik limbah yang sudah tidak terpakai, sehingga pada akhirnya nanti hal yang seperti itu bisa dijual kembali dan menghasilkan yang tadi di awal pundi-pundi rupiah gitu ya, untuk menghasilkan suatu karya juga dan menghasilkan pendapatan tambahan. Dan kuncinya adalah ya, kuncinya itu adalah kreativitas dan kemauan gitu ya. Ada banyak banget yang bisa kita itu dari makanan, minuman. Ya kita bisa seperti yang dulu pernah viral gitu kan, ada es kepal Milo misalnya ya, ada atau makanan-makanan yang apa gitu, minum makanan-makanan dari Sunda, misalnya seblak dan sebagainya, itu kan suatu yang viral ya, itu bisa kita kembangkan lagi dari hal tersebut ya dengan kreativitas kita. Misalnya dari toppingnya atau dari rasa yang ada dan seterusnya gitu ya. Lanjut. Nah, ini dia. Kita bahas tentang yang namanya bidang ilmu dalam industri. Bidang ilmu dalam industri itu apa? Jadi kalau kita lihat ada yang namanya digolongkan dalam klaster teknologi. Klaster teknologi industri kita sebutnya ya. Nah, apa sih bidang ilmunya? Nah, bidang ilmunya apa? Bidang ilmu yang digolongkan dalam klaster teknologi industri. Ada 5 hal. Yang pertama dari teknik mesin, 2 teknik industri,
3 teknik elektro, 4 teknologi informasi, dan kelima teknik kimia. Apa yang bisa kita pelajari bersama di sini? Yang bisa kita pelajari bersama adalah bahwa dalam arti luas, semua bidang ilmu teknik memiliki peran di dalam kegiatan industri, teman-teman. Jadi semua bidang yang kayak garis tebal ini ya, semua bidang ilmu teknik memiliki peran dalam kegiatan industri, baik itu mesin, industri, elektro, farmasi, dan kimia. Pastinya ini beda-beda semua. Sebagai contoh gambar di sini ya, di sini. Ini ya, pemanfaatan bidang industri. Biasanya kayak gini kan ya. Ada alat-alat di rumah sakit lah untuk cek ronsen kesehatan kita, untuk cek up medical check kesehatan kita, apakah kesehatan kita baik ya. Biasanya Pak dokter dan perawat anggaplah ini di rumah sakit, alat dari kesehatan di rumah sakit. Nah, dari sini aja kita bisa lihat ya, kita misalkan kita lagi sakit nih. Kita mau lihat misalnya kita sakit, anggaplah ya amit-amit ya, kita sakit paru-paru lah. Sakit paru-paru gitu ya, atau sakit pernapasan dan sebagainya. Ketika kita sakit dalam bidang tersebut ya pasti kan ya bagian tubuh kita didiagnosa atau kita di check up dulu ya. Ya kalau teman-teman tahu di ronsen. Nah, apa nih yang menyebabkan paru-paru kita sakit gitu ya, atau apa nih yang menyebabkan bagian tubuh kita sakit. Nanti kan ketahuan dari hasilnya, hasil dari alat ya. Oh, misalkan kita sakit karena hal A, B, C, D, atau misalkan kurang tidur kah, atau kita pola hidup yang tidak sehat dan sebagainya. Jadi sehingga semuanya itu terdeteksi dengan baik dalam bidang teknologi industri. Jadi ya semuanya itu di zaman sekarang ini serba alat ya. Gak mungkin kita nggak bisa namanya menggunakan alat teknologi digital dan komputer. Mau kita pekerjaan di bidang apapun deh, sebagai tenaga pendidik, sebagai karyawan swasta, sebagai staf gitu ya, atau sebagai wirausaha, UMKM dan seterusnya, kita pasti memerlukan yang namanya sebuah teknologi industri. Contoh sederhananya lagi ada yang namanya website gitu ya, ada sosial media, Instagram, Facebook, ada yang namanya lagi banyak lah ya, ada sosial media itu ya kita perlu menggunakan secara bijak juga untuk sebagai media promosi usaha kita, untuk sebagai media kita untuk yang namanya memperkenalkan produk gitu ya, untuk membuat bidang usaha kita itu menjadi semakin bukan maju dan semakin terkenal lagi ya. Karena dengan saya yakin dan percaya dengan adanya teknologi industri khususnya di zaman sekarang itu memudahkan semua orang ya untuk yang namanya mengerti teknologi digital itu, atau membuat segala sesuatu itu menjadi lebih cepat dan mudah gitu ya. Jadi dengan adanya ilmu industri itu kita cepat dan mudah dalam implementasikannya di dalam kehidupan kita sebagai pengguna, sebagai manusia. Kalau uh, sistem ini kan aplikasi itu kan sistem ya, dan kita sebagai usernya disebut ya user, pengguna ya. Nah ini dia, kita ambil contoh ya, contoh sederhana dari kerjasama antar bidang ilmu. Jadi kalau industri ini juga pasti ya bisa sebagai kerjasama bidang ilmu dengan yang lain, misalkan antara bidang informatika dengan hukum gitu ya, informatika dengan kesehatan, informatika dengan manajemen, atau informatika dengan bidang yang lain. Semuanya itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Kita ambil contoh industri otomotif ya. Nah, contoh ya teknik mesin. Ada chassis, ada sistem transmisi, ada motor bakar. Ini yang berhubungan dengan mesin ya, mesin di otomotif. Ada sistem transmisi, bagaimana dari itu tidak mencemari lingkungan dan polusi yang ada. Bagaimana bahan bakar itu dapat terolah dengan baik. Ada teknik industri, desain jalur produksi dan tata letak pabrik. Ada penjadwalan dan posisi kerja. Jadi bagaimana kita melihat bahwa di industri ini semuanya jelas, tata pabriknya jelas ya, maksudnya jangan sampai kita anggapnya kerja di pabrik di bidang produksi ya, tapi kita sendiri jadi kayak sakit gitu ya, nggak terkontrol dengan baik gitu ya. Teknik elektro juga ada sensor dan kontrol full injection rate ya.
atau sistem, ada teknologi informasi, teknologi driver assistant. Bagaimana ya kalau teman-teman tahu AI ya, artificial intelligence itu dapat membantu kehidupan manusia dengan baik ya. Walaupun dengan ada sistem AI ini ya, pasti ada hal yang harus kita itu semuanya ikhlasin. Jadi kayak kita kita percaya bahwa sistem itu kan kuat ya deh, bagaimana dengan AI itu pasti ya mau nggak mau pekerjaan manusia nanti akan digantikan. Ya saya udah baca juga, udah lihat juga katanya manusia ini bakal digantikan bahkan sampai ya hal sederhana deh, pengantar kayak white dan sebagainya di tempat makan itu nanti akan oleh robot. Ya itulah kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan baik dengan teknologi, segala sesuatunya akan digantikan dengan yang namanya sistem digital, robot dan seterusnya. Makanya ya saya harap ya kita semua ini harus kreatif, harus memiliki jiwa-jiwa yang nggak cuman hanya sekedar puas dengan teknologi yang ada, tapi ya kita bisa mengimplementasi atau kalau syukur-syukur kita bisa menciptakan suatu bidang teknologi yang baru yang dapat bermanfaat bagi banyak orang di sekitar kita. Ya, dan terakhir ada teknik kimia, cat mobil yang tahan gores dan anti kotor seperti bahan bakar yang semakin baik. Kadang kalau kita lihat ya, kimia itu kan kayak bahan yang harusnya itu tidak luntur. Dan kita misalkan kimia juga misalkan cat tembok lah ya, cat tembok atau, buat cat kayu gitu ya, atau cat mobil ya gimana di misalnya anggapnya kita kerja di, produksi cat ya, bagaimana cat yang kita hasilkan itu baik untuk mobil, rumah, tembok, kayu itu tidak tahan lama dan tidak akan luntur, walaupun mungkin kena air ya, kena goresan dan sebagainya, dengan hal yang baik. Nah, itu ya contoh industri otomotif dan seterusnya. Nah, lanjut. Ini dampak teknologi. Dampak dari teknologi dapat ditinjau dari berbagai aspek ya. Aspeknya apa? Yang pertama, ada sosial budaya. Yang kedua, politik dan ekonomi. Tiga, lingkungan dan alam. Nah, ini dia dampak dari teknologi. Sosial budaya maksudnya gimana? Sosial budaya kita lihat bahwa oh dengan adanya di teknologi itu ya sosial budaya pasti meningkat. Dengan misalkan kita lihat kehidupan sosial, budaya gitu ya kayak misalkan kita bikin suatu kesenian, kita promosikan dari teknologi digital dengan bijak seperti yang gambar ini ya, dengan bijak gitu ya. Dan ada juga kehidupan politik dan ekonomi. Bagaimana apa hubungannya dengan politik dan ekonomi ya? Seperti yang kita tahu di pilkada kemarin kan banyak ya calon-calon gitu ya. Mereka menggunakan sarana media digital, website gitu ya, sosial media dan seterusnya. Mereka itu untuk mempromosikan jati diri mereka kepada banyak orang gitu ya. Sehingga pada akhirnya ya dari semuanya itu kita tahu bahwa kehidupan politik itu dengan sangat mudah untuk kita misalkan melihat review dari calon-calon yang ada, misalkan si paslon nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, kita lihat nih reviewnya di internet. Oh, si calon nomor 1 ini dulu pernah ambil andil apa sih, pekerjaannya bidang apa dan seterusnya. Kenapa kita wajib memilih dia? Kita bisa cari searching di dunia maya, internet dengan pas-pasnya ada. Terus ada yang namanya ekonomi. Ekonomi tahu ya dengan adanya sosial media, dengan adanya belanja online gitu ya, kayak misalnya Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli dan seterusnya lah ya. Itu yang suatu yang mendorong ekonomi juga. Kita bisa menjual produk secara digital, kita menjual produk itu yang baik gitu ya, yang baik gitu ya, dengan segala sesuatu yang pastinya produk ini bisa diterima oleh banyak kalangan gitu ya, dan di mana itu tadi dengan ekonomi digital kita harus namanya kreatif, bagaimana kita lihat bahwa semuanya itu dapat kita kerjakan dengan baik. Ada yang namanya lingkungan alam tahu ya bagaimana kita tidak mencemari merusaki lingkungan. Ya pastinya dengan ya kita dengan promosi-promosi kesehatan dan sebagainya ya. Setiap teknologi berpotensi memberikan dampak positif maupun dampak negatif
Sumber dampak tersebut berasal dari desain, proses produksi, dan penggunaan. 3 hal ini ya sumber dampak tersebut, baik itu positif maupun negatif, dampaknya cuma dari 3. Desain, proses produksi, dan penggunaan. Dan bagaimana ya, seperti yang saya bilang, kita menggunakan sesuatu bagaimana dengan bijak. 5 kata bijak gitu ya. Jangan kita ya sembarangan asal pakai aja ya gitu. Ya, ya. Oke. Kita lihat nah contoh seperti ini. Ini contoh dari bentar. Ini contoh dari dampak positif teknologi. Kita bahas ya dari pertama ada yang namanya animal. Ini onta ya. Nah, ini onta di alat misalkan. Animal, bagaimana dari onta ini orang bisa namanya melakukan perjalanan dengan cepat dengan hewan animals gitu ya. Onta, dan lanjut ke horse dan cart. Lanjut ada yang namanya kuda, masih animal juga kuda, dan didorong gitu ya dengan menggunakan barang. Dan lanjut dengan adanya animal sini di onta, kuda, kita ke bicycle, sepeda. Nah, dari mana sepeda? Dari sepeda ini kita berlanjut ke train and tram atau kereta cepat. Nah, dari kereta ini kita ke LK, ada namanya mobil, mobil sederhana, dan mobil yang ini LK ini mobil-mobil yang pertama zaman-zaman dulu ya, baru ke modern car, itu mobil-mobil yang sekarang ini. Apa yang kita bisa simpulkan dari animal sampai kepada modern car, berarti bahwa perkembangan teknologi digital ini memang benar-benar mempengaruhi sistem kehidupan kita yang ada. Dari yang hewan dan seterusnya sampai ke modern kendaraan itu ya baik adanya. Ya ini yang masalah animal sini ya, entah ataupun kuda, memang kita bukannya bilang menyiksa hewan, yang enggak. Memang itu memang sebagai sarana untuk ya transportasi dulu. Di luar negeri juga banyak, di ini di daerah-daerah juga ya. Tapi kalau yang ini kan nggak mungkin kayak hewan yang onta ini ini kan di Indonesia. Tapi kalau kuda kan ada ya, kuda masih sampai sekarang juga saya masih lihat di Delman ya, Delman terutama di daerah Jogja masih ada ya orang yang andong gitu ya. Itu ya hal yang baik juga sih. Tapi jangan sampai dengan animal ini kita menyakiti hewan gitu ya. Kita seimbang juga. Kita kasih makan, kita pelihara hewan ini dengan baik, bijak, dan seterusnya. Ya. Lanjut kita ke dampak negatifnya. Selain positif pasti ada negatif. Nah, dampak negatifnya apa? Pertama, pasti kemacetan lah, kemacetan. Kalau teman-teman tahu, khususnya di ibu kota ya, ibu kota dengan adanya berbagai macam kendaraan yang ada, ya ini mengakibatkan macet banget, macet parah. Gitu ya. Di sini kan kalau teman-teman lihat ada mobil gitu ya, mobil pribadi, ada misalkan eh, bus, busway, dan seterusnya gitu ya. Kecuali kalau yang kereta ya, kereta itu kan nggak bikin macet. Gitu kita naik kereta. Tapi kalau naik kendaraan umum, transportasi umum kayak angkot, busway, dan seterusnya pribadi itu kan atau kita naik-naik motor pribadi, ojol gitu ya, itu kan mengakibatkan macet juga ya. Sehingga dampaknya apa? Asap gitu ya dari bahan bakar, polusi udara, pencemaran lingkungan, dan ini yang contoh dia tidak semeraut ya. Orang itu ya gimana aja. Ada yang melanggar arus lalu lintas gitu ya dengan putar balik dan sebagainya, itu yang hal yang tidak baik sih. Yang hal yang tidak baiknya di sini melanggar lalu lintas dan seterusnya, dan mengakibatkan di tadi kacau gitu ya, jadi nggak terstruktur dengan baik. Nah, hal ini apa yang kita lakukan dari semua ini ya, kita harus ya bijak lagi, tetap bijak bagaimana ya kalau kita naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum ya. Ya kebaiknya sih ya lebih baik sih naik kendaraan umum ya, supaya tidak ya polusi udara juga semakin baik lah ya. Balik lagi ke diri kita masing-masing lah ya, dengan bijak ya. Nah ini ya. Lanjut ada jenis bidang industri ya. Apa sih ya, tadi udah kita bahas ya, jenis bidang industri itu ada di awal juga sudah ada namanya industri pertambangan, industri pupuk, industri peralatan rumah tangga dari plastik, industri farmasi atau obat-obatan, industri alat komunikasi. Pertambangan tahu ya, ini yang berhubungan dengan emas gitu ya, dengan hal yang bisa dijual dengan harga tinggi. Kalau pupuk tahu, industri pupuk itu ya yang buat tanaman, buat
kompos dan sebagainya. Industri peralatan rumah tangga dari plastik, contohnya ya contoh sederhana ada ember, gayung, peralatan-peralatan yang dari plastik lah, gitu yang menggunakan bahan-bahan plastik gitu. Industri farmasi obat-obatan ya itu ya obat-obatan kita pakai, baik itu yang kita minum gitu ya atau kita cair atau tablet dan seterusnya. Ada industri alat komunikasi. Industri alat komunikasi ya contohnya tahu lah ya handphone, ada juga tab gitu ya, tablet ya, ada juga yang namanya laptop dan seterusnya itu industri alat komunikasi. Oke, kita lanjut untuk ke tugas ya, tugas kelompok diskusi. Nah, ini kan beberapa minggu yang lalu di pertemuan-pertemuan awal kita sudah buat kelompok ya. Kelompok untuk mengerjakan tugas. Nah, ini dia. Jadi tugasnya itu saya jelaskan dulu. Berkelompoklah dengan teman-teman kelompok yang sudah ada, sudah dibentuk ya. Kelompoklah. Jadi tugasnya itu adalah cari tahu, diskusikan dan rumuskanlah ya. Yang pertama, ada 3 poin ya. Apa definisi teknologi industri dari bidang ilmu teknik informatika atau digital media yang ada ya? Apa definisinya? Contoh sedikit gini deh, misalkan dari teknologi industri dari bidang teknik informatika adalah yaitu kita memanfaatkan segala sesuatu yang ada, misalnya kayak pemrograman, kita membuat program yang baik, program yang bermanfaat, kita memanfaatkan, coding gitu ya, atau kita memanfaatkan sesuatu yang bijak gitu ya. Lanjut nih, apa cakupan atau ilmu sains atau yang dipelajari atau digunakan pada teknik informatika? Cakupannya apa? Misalkan dari ilmu, dari informatika banyak. Kita misalkan dari keteknikan, masuk ke teknikan untuk peradaban, kita belajar bagaimana dari bidang sosial budaya, kita berintegrasi dengan baik dan seterusnya, contoh seperti itu ya. Dan pada industri apa bidang ilmu Anda bisa berperan. Nah, dan apa peran tersebut dilihat dari jurusan teknik informatika. Misalkan perannya apa? Misalkan bisa itu nggak boleh sama ya bidang perannya misalkan di bidang obat-obatan, kelompok satu misalnya. Oh dari segi obat-obatan kita bisa mendeteksi nih, misalkan obat ini dari teknologi bidang teknologi seberapa ampuh untuk bisa mengatasi penyakit batuk dan flu gitu ya dari bidang industri teknologi teknologi misalnya. Seberapa canggihkah produk handphone ini misalkan merek X ya, dapat komunikasi jarak jauh. Misalkan dari Tangerang ke luar negeri, misalkan berapa cepat gitu ya bulannya. Bersiaplah untuk menyampaikan secara singkat hasil diskusi kelompok kalian Anda pada kelas offline di kampus hari Sabtu 7 Desember 2024 di Sabtu depan. Hasilnya kita akan diskusikan di offline ya teman-teman di Sabtu 7 Desember 2024. Nah ini nggak perlu kalian bikin makalah, nggak usah bikin makalah atau gimana, nggak usah. Kalian boleh yang secara singkat aja, ditulis tangan aja, tulis tangan selembar pun juga nggak masalah. Satu lembar kertas APS A4 juga nggak masalah, tulis tangan aja. Intinya ada yang namanya hasil diskusi kalian dalam selembar kertas ya, selembar kertas saja. Tidak usah dibikin makalah atau sejenisnya ya. Kalian tuh saja selembar misalkan ya kalian diskusi lewat video call kah atau lewat chatting di WA. Itu bebas gimana cara diskusinya. Yang penting di minggu depan kita akan coba bahas bersama gitu ya. Dan bidang ilmunya tetap di teknik informatika, tapi peranan bidang ilmunya itu harus beda-beda ya. Misalkan di obat-obatan, di dalam tadi industri rumah tangga dan sebagainya. Itu yang harus kita pahami bersama ya. Ini untuk tugas diskusi kelompok ya. Oke, sukses and thank you untuk mata kuliah di malam hari ini. Oke ya. Ini mata kuliah kita selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum saya tanya ya, pasti saya nanti akan coba tanya jawab lah ya dengan teman-teman semuanya, beberapa orang untuk pemahaman kita di mata kuliah di malam hari. Oke, ada yang mau tanya dulu boleh? Silakan tanya jawab. Ada yang mau tanya dulu boleh? Lois Pak, dan saya Pak nanya Pak. iya boleh 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 silakan Abdul Hamid.
Pak, mohon maaf Pak, slide-nya tolong ke kanan Pak, yang tadi dampak positif saya kurang itu. Apa tadi Yang mana? habis ke warung? Oh, dampak positif. Yang mana nih? Ini. Ya, bukan Pak, kelewat kelewat. Yang mana nih? Bentar ya. Yang mana? Ini dampak Tadi Pak ya teknologi. itu Pak. Ini. Ya Pak. Iya, apa tuh? Apa yang mau ditanyakan? Ini sih Pak, saya mau nanya ini nih, bukan bukan lebih ke nanya, tolong jelasin lagi Pak, dampak dari teknologi dapat ditinjau dari berbagai aspek. Soalnya tadi saya Oh, lagi keluar gitu Pak. Nggak apa-apa oh, kali ya nggak Pak ya? apa-apa. Siap, siap, siap. Nggak Pak, makasih Pak. Ya, dampak. Iya. Ini saya ulang lagi. Ya, nah, mitanya ya. Dampak teknologi ya. Dampak dari teknologi dapat ditinjau dari aspek ya. Sosial budaya, dan budaya, politik ekonomi, lingkungan dan alam ya. Gimana kita tahu ya dari sosial dan budaya, contohnya sederhana, misalkan dari kreativitas-kreativitas atau kesenian yang ada di Indonesia, dari misalkan daerah Jawa, daerah Batak gitu ya, daerah mana lagi Sunda, daerah Manado dan seterusnya lah ya. Banyak itu adat istiadat. Nah, kita bisa memperkenalkan sosial dan budaya itu dalam teknologi digital. Contohnya apa? Kita bisa upload ke YouTube, oh, misalkan ini ada kreativitas dari kalian dari Banten, misalkan dari Tangerang, kita ya upload di sosial media sehingga banyak orang tahu nih dari daerah misalkan Batak, Jawa gitu ya, Sunda dari mana gitu. Nah, kalau kita mau lihat lebih detailnya sebenarnya nggak usah jauh-jauh ke Taman Mini Indonesia Indah aja, itu udah mencangkup semuanya. Tapi kalau kita mau berperan aktif, kita memperkenalkan budaya ya salah satunya ya itu lewat sosial media yang ada. Terus politik ekonomi, dari mana ada politik ekonomi itu kan kita bisa lihat nih bagaimana Pak calon yang ada yang pilkada kemarin ya memperkenalkan visi misi mereka, program mereka itu dalam sosial media juga sehingga ya kan tahu oh nih paslon nomor satu, dua, tiga, empat dan seterusnya itu kan oh profilnya seperti apa, misalnya pengalaman mereka apa dan seterusnya ekonomi dan lanjut ada lingkungan dan alam. Ekonomi itu kan tahu ya bagaimana dengan kita berjualan atau digital marketing atau kita yang namanya online shopping ya atau UMKM gitu ya dari sosial media ada Shopee, Lazada gitu ya dan seterusnya ada berbagai macam aplikasi-aplikasi yang ada. Kalau lingkungan alam bagaimana kita melihat nih dari potensi yang ada. Kita misalnya oh menemukan nih daun ini atau buah ini, gimana kita lihat bahwa dari proses-proses tersebut kita tahu oh ini dengan bahan-bahan ini dari alam kita bisa jadi bikin apa nih? Bisa bikin makanan kah atau apa gitu ya. Contohnya teknologi kita dari singkong nih, singkong sederhana. Singkong kan dari alam ya, ada namanya daun singkong gitu ya, eh, ada namanya singkong itu sendiri. Nah, kita bisa membuat yang namanya itu keripik singkong dengan berbagai macam merek dan rasa yang ada. Terus ada namanya setiap itu ya, teknologi itu berpotensi dampak positif maupun negatif. Sumber dampaknya dia berasal dari desain, proses produksi dan penggunaan. Desain itu apa? Desain itu ya bagaimana desain itu bisa mencemari lingkungan atau enggak. Terus proses produksi gimana? Proses produksinya apakah itu aman buat lingkungan atau enggak? Atau kayak misalkan jangan sampai limbah proses produksinya ini kita jadi buang di got atau di parit gitu ya, sehingga mencemari lingkungan di kali sekalipun jangan ya. Bagaimana penggunaannya apakah ramah lingkungan dari kemasannya, dari segala macam apakah itu sesuai gitu ya. Itu yang masih kita pahami. Itu ya Amit ada yang mau sudah jelaskah? Baik Pak, sudah jelas Pak. Mungkin Siap. dari saudara Lois Pak mau Nah, nanya. ya Lois, mau tanya Lois? Mau tanya kah? Ya, kalau enggak, iya silakan Lois. Ini sih Pak, mungkin kalau lebih ke pertanyaan apa tugas yang tadi Pak, yang kan ada Nah, beda ya Pak ya, yang gimana? dari Nih, setiap blok. iya, Tugas-tugas. iya ini tugas ya. Ya itu apa kalau misalkan sama tapi cara penyampaiannya beda nggak masalah nggak Pak? Boleh nggak Pak? Kira-kira. Kalau bidang industrinya sama, misalnya ada Eh, yang kelompok Lois itu bahas teknologi, nanti kelompoknya siapa lagi bahas tentang teknologi. Gak masalah, karena kan pada dasarnya teknologi itu luas. Kita lihat dari ya mana nih, dari itu Pak bidang apa maksudnya. gitu ya. Boleh. Atau Oke. farmasi.
Farmasi itu luas. Yang mau kita nilai itu apa? Proses pembuatan obat atau proses penyembuhan pasien, gitu ya, pendeteksian penyakit. Apa harus. Walaupun sama, tapi kan pasti kan ada bidang-bidang yang beda, gitu ya. Ya, Pak, jadinya biar lebih menerujuk gitu. Iya, Ya. betul. Dan iya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Haris. Ada lagi? Atau Unggul, Askia, Joko, Indra, Tito, Kesia, Iksan, Maulida, Arup, Yayan, dan seterusnya. Roland, Gustomi. Ada yang mau tanyakan? Atau enggak saya ke Roland deh. Roland ya, Roland. Saya mau tanya. Roland aman, Roland? Untuk open mic. Atau Unggul deh, Unggul, Unggul. Unggul kalau ini. Unggul. Iya, menurut kalian, kenapa dari gambar ini bisa disebut sebagai dampak negatif teknologi? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Lola nunggu atau siapapun itu, kenapa disebut sebagai dampak negatif teknologi? Ya, Padahal kan Pak, itu bagus ya. Silakan. itu kenapa bisa disebut dampak negatif teknologi? Kalau menurut saya dari gambar yang tiga itu, ini Pak, pertama kemacetan itu tuh benar-benar dampak negatif banget Pak buat orang yang mau berangkat kerja atau apa Ya, tuh. Juga mau dari pemerintahan kita mungkin lagi bikin itunya solusi. ya, Nah, terus itu ada polusi kan. Ada aja benar. tuh motor-motor yang sekarang tuh knalpotnya dimodif-modif tuh Pak. Banyak Iya. tuh yang berisik terus kenceng kagak, asapnya banyak Hmm. gitu tuh. Nah, dari kedua gambar ini ya jadi yang ketiga nih Pak jadi kacau balau gitu kayak orang jadinya yang nggak kena macet jadi lawan arah segala macem Pak. Jadi akhirnya Hmm. tuh bisa jadi tabrakan atau apa gitu Pak amit-amitnya. Mungkin begitu Pak Ya. kalau dari saya. Oke, siap. Thank you, Abdul Hamid untuk pendapatnya. Ada yang lain? Ada yang lain? Tito mungkin? Lois? Kita interaktif. Padahal kan ini kan disebut ya tadi kan dari perkembangan dari animal hewan gitu kan jadi sebagai kendaraan sampai kepada teknologi mobil, motor dan seterusnya itu kan teknologi yang baik ya. Tapi kenapa sudah jadi teknologinya, alatnya disebut malah tambah membawa dampak negatif? Ada yang lain ya? Askia mungkin kalau yang bisa open mic, Kesia, Iksan, ada opini atau pendapat lain? Silakan. Kita nggak usah takut ya atau senggan ya. Pendapat kalian benar gitu, maksudnya nggak ada yang salah. Namanya kita pembelajaran pasti setiap pendapat itu pasti ya hal baik lah ya pendapat kita. Hari ini ada yang nggak masuk ya? Siapa namanya ya? Ada yang nggak masuk juga. Saya jarang masuk siapa sih? Bukan di kelas saya. Yang minggu lalu juga nggak masuk. Itu kayak bentar. Hmm, jadi ada lagi kalau nggak ada kita akhiri. Tapi kalau ada yang mau tanyakan tentang materi hari ini, tugas dan sebagainya, nanti bisa chat di grup ya atau japri aja ke saya. Nanti saya akan balas ya. Oke, thank you. Ya, sebelum ya saya coba
Iya, saya mau tanya untuk Edi Komando kemana ya? Oh, Edi Komando nggak pernah join di kelas saya. Ya, Ada yang, itu Pak. Nggak tahu kenapa Pak orang itu sama Irsalul Arapat ya Pak ya. Dua orang itu iya. nggak pernah bikin kayaknya. Oh, di semua mata kuliah. Iya, bukan bukan di mata kuliah Bapak aja Pak soalnya. Oh, maksudnya ya ada yang tahu kan mungkin sorry atau mungkin maaf ya Nggak udah kuliah tidak di kerja situ lagi atau mungkin. gimana. Jadi soalnya nggak ada konfirmasi juga nih. Irsalul Hmm, Arapat tuh teman Iksan bukan Iksan Pak. Kalau nggak salah bukan. tuh Iksan suka bareng sama Irsalul Arapat Pak. Ya. Iksan gimana San? Temennya? Hah. Oke, thank you. Iya nih soalnya saya bingung juga nih. Saya mau kasih izin, tidak ada izin. Saya mau apain, mereka nggak takutnya apa gitu ya. Tapi memang sering banget sih udah. Di saya itu kalau dihitung-hitung ya udah 4 kali atau 3 kali gitu nggak ada gitu. Iya. Dan kita juga iya. Nanti statusnya kan mesti. Nanti kalau nggak itu saya tanya ke itu deh. Akademik juga deh ya. Iya sih Ya yang pasti. Pak. Kalau sudah lewat ya, ya mohon maaf sekali udah lewat batas minimal tidak hadir kan 2 kali ya. Kalau misalkan udah sampai 4 kali, ya ini sesuai sama aturan di kampus manapun, ya ngulang kembali untuk mata kuliah tersebut karena nilainya tidak mencukupi. Gitu. Ini yang Oh berarti yang oke. berarti itu Pak di setiap Hah? maaf nih Pak. Saya Ya, mau nanya. Oh berarti di setiap kampus tuh itu ya Pak ya. Setiap kalau misalnya kita nggak masuk 2 kali kan tadi kata Bapak tanpa keterangan itu otomatis ngulang semester awal gitu Pak maksudnya. iya. Kita Saya kan diulang. batas betul. Jadi gini konsepnya Amit. Jadi konsepnya di semua kampus ya, kampus dimanapun lah ya, mau di swasta ataupun negeri, konsepnya adalah batas tidak hadir atau izin ya, itu 2 kali. Pertama itu di semester semester kita sebut semester awal ya, semester awal itu dari semester pertemuan semester ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke 8. 8 itu kan ujian ya, ya. Dan Iya Pak. batas tidak hadir kedua ya di pertemuan berikutnya pertemuan 9 sampai 16 gitu. Ini 2 kali. Jadi pokoknya boleh boleh misalnya izin karena pekerjaan atau urusan keluarga atau misalnya amit-amit ya sakit. Kalau sakit sih bisa ada toleransi ya. Mau misalkan oh tiba-tiba sakit nih, yang penting ada surat dokternya. Ya semua para dosen bisa memaklumi. Tapi kalau tidak ada keterangan, tidak ada info, tidak ada kabar ya mohon maaf. Misalkan udah 4 kali nih ya di pasti akan ngulang kembali di mata kuliah yang sama. Ngulangnya itu bukan yang ngulang yang mereka nggak masuk aja, tapi ngulangnya dari awal, dari pertemuan awal sampai pertemuan 16 nanti ujian akhir semester. Makanya itu kan diusahakan hadir semua, jangan sampai nggak hadir. Ini kalau nggak hadir itu ya itu konsekuensinya yang diterima, ngulang kembali. Dan pastinya juga, ya mohon maaf ya, ngulang kembali pun juga istilahnya tidak free, tetap ada pembiayaan yang harus dibayarkan lagi. Kayak kita misalnya kayak anggaplah ya, amit-amit kalau misalnya yang di SMA, SMP atau tingkat sekolah itu pernah ada yang nggak naik kelas gitu ya, pasti kan sama lah ya, tetap mengulang dan melakukan kewajibannya. Gitu. Tapi jangan sampai lah di sini ya ada yang tinggal kelas tapi ya mohon maaf kayak tadi kayak si Edi dan sebagainya. Mungkin kalau tidak ada di semua mata kuliah dosen, kita juga bingung. Ini mau di next semester 2 atau gimana gitu atau seperti apa ya. Iya gitu. Karena nggak ada keterangan sama sekali. Iya, oke. Jadi untuk pertemuan minggu depan, pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11 kita akan offline di kampus dengan agenda. Kita coba bahas dulu ini yang tadi yang diskusi tadi kita di pertemuan 10 tentang tadi ya soal tadi tugas kelompok dan ada materi tambahan juga. Dan pertemuan kita besok minggu depan itu pertemuan ke-11 di tanggal 7 Desember 2024. Otomatis pertemuan kita tinggal 4 kali lagi ya. 5 kali lagi sama minggu depan. 5 kali lagi. Dan nanti terakhir itu ya ujian akhir semester di Januari 2025 ya. Ya.
Saya mau tanya dong untuk teman-teman yang kemarin sempat belum ikut ujian tengah semester UTS ya, atau sudah minta remedial kah ke bidang akademik? Sudah remedial kah atau gimana? Amit? Iya Pak, saya nggak ikut pelajaran UTS-nya pelajaran Bapak ya Pak ya. Itu saya juga belum menanyakan juga Pak karena ke kerja tuh sekarang lembur terus Pak. Jadi nggak sempet belum. Mending mending langsung datang ke kampus gitu Pak daripada di WA mah kurang enak. Nggak apa sih, di WA aja karena kan ngajainnya juga online, nggak apa. Tapi kayak minggu depan aja, minggu depan. Kalau misalnya teman-teman Oh ada yang baik belum, Pak. minggu depan aja. Minggu depan diusahakan datang semua yang belum UTS, silakan. Nanti kita nggak bisa ngasih itu ya, nggak bisa ngasih, dosen nggak bisa ngasih linknya karena yang membuat linknya itu kan dari kampus gitu. Kita nggak bisa ngasih, misalkan kalau saya sih bisa aja, oh ini kerjain soal ini, tapi kita nggak bisa, memang aturannya itu kan segala sesuatu link dari kampus gitu. Kita nggak pakai kertas manual ya, online digital semua gitu. Oke. Baik Jadi Pak, gitu terima ya. kasih Pak. Siap. Jadi minggu depan kita offline di kampus, pertemuan kelas 11. Oke, sebelum kita mengakhiri kelas kita malam hari ini seperti biasa, silakan open mic, open kamera ya, sorry, untuk open kamera untuk semuanya. Kita dokumentasi dulu untuk laporan ke kampus. Yuk open cam dulu semuanya, Erik, Ungku, Danus, Joko, Seli, Imam, Yayan, dan seterusnya ya. Ya berarti mohon maaf ya untuk yang tidak ada namanya, di absensi juga tidak absen. Saya juga nggak tahu kabarnya. Ya berarti saya anggap Alpha ya, kayak saya sebut namanya Edi Komando dan apa ya, tidak ada ya. Thank you. Cuk, kita dokumentasi terlebih dahulu. Standby. Yang bisa open cam, yang masih di jalan hati-hati, yang masih kerja semangat selalu. Thank you. Oke, standby. 3, 2, 1. Standby lagi ya, bentar. Saya coba. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Saya dapat nggak Pak? Saya Pak. Ya, berapa? Oke, Saya ada yang mau tanya lagi? kebagian nggak Pak? Screenshot kan. Mana? Sensut. Aman. Terus saya kirim ke grup ya. Nanti pasti ada yang diedit lagi, dijedak-jeduk sama si Lola nih. Muka saya ada nggak Pak? Muka saya. Aman, aman, aman. Semuanya aman, aman. Ya, nanti saya kirim. Oke. Thank you ya untuk pertemuan kelas di malam hari ini. Kelas pengganti kita. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau mau diskusikan, silakan di grup ya, atau di chat pribadi juga boleh. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi. Ingat minggu depan kita tidak ada online tapi offline di kampus ya. Sampai ketemu lagi di offline kelas Sabtu depan. Salam sehat untuk kita semuanya, tetap semangat dan pastinya selalu melakukan hal yang baik ya. Thank you. See you to kelas offline di Sabtu depan. Itu Coba, makasih Pak. Oke, thank you. Saya close ya. Thank Bye you. bye. Ya.